wabarakatuh. Di sini kita akan membahas panduan membuat website dengan menggunakan AI atau Artificial Intelligence dan tanpa menggunakan kode. Oke, pertama-tama kita mencari dulu penyedia layanan web hosting. Nah, di sini kita akan menggunakan Niaga Hoster. Kita ketikkan di pencarian Google Niaga Hoster. Nah, di sini kita coba lihat dulu paket-paket dari web hosting Niagara. Yang pertama itu ada paket single, premium, bisnis, dan cloud startup dengan harga yang berbeda-beda. Kalau untuk single itu 12.900 per bulan, kemudian premium 23.900 per bulan, bisnis 42.900 per bulan, dan cloud startup itu 128.900 rupiah per bulan. Nah, jadi dari premium, bisnis, dan cloud startup itu ada plus gratis 3 bulan ya. Nah, jadi kalau kita setahun berarti 12 bulan, berarti dia 15 bulan gitu. Tahun 3 bulan, gratisnya 3 bulan. Nah, di sini ada fasilitasnya ya. Kalau yang untuk single itu satu website saja, kita hanya bisa membuat satu website saja. Tapi kalau untuk premium, bisnis, dan cloud startup itu di premium itu 100 website, di bisnis 100 website, dan di cloud startup itu 300 website. Ya, jadi kita bisa lihat di sini kelebihan dan kekurangannya. Ada untuk media penyimpanannya, untuk single 50 GB, kemudian untuk premium 100 GB, bisnis 200 GB, dan cloud startup 200 GB. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Nah, yang paling penting di sini kita lihat ya, kalau di single itu tidak ada gratis domain. Jadi domainnya kita beli sendiri. Jadi kita beli sendiri untuk domainnya. Tapi kalau untuk premium, bisnis, dan cloud startup itu gratis domain ya, selama setahun ya. Jadi kalau hostingnya setahun, gratis domainnya selama setahun. Untuk premium, bisnis, dan cloud startup. Ini yang paling penting. Domain itu apa? Domain itu alamat website kita. Contoh ppabc, .com. Nah, ppabc.com itu adalah alamat dari website kita. Kalau hostingnya itu tempat penyimpanan. Oke ya. Oke, di sini mungkin tidak bisa saya jelaskan satu persatu, mungkin bisa dilihat sendiri ya kelebihan dan kekurangannya. Tinggal kita pilih saja paket sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Selanjutnya, setelah kita melakukan pembelian tadi di Niaga Hoster untuk hostingnya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu tampilan pertama dari web hosting yang sudah kita beli tadi ya. Kita login di pojok kanan atas ya. Nah, kemudian kita masuk ke login, kemudian kita masukkan alamat email dan kata sandi. Nah, pada saat kita melakukan pembelian tadi, kita akan diminta untuk memasukkan alamat email dan sandi untuk masuk ke tampilan pertama dari Niaga Hoster. Di sini kita langsung masuk saja. Ya. Nah, berikut adalah tampilan utama dari Niaga Hoster, dari web hosting yang kita beli tadi. Di sini ada halaman utama, website, domain, email, VPS, tagihan, dan fasilitas. Dan di sini kita akan melanjutkan untuk melakukan pembuatan website dengan menggunakan AI tanpa coding. Kita masuk ke website, kemudian kalau masih baru ya, kebetulan saya sudah buat satu website ya. Kalau masih baru dia akan membuat website gitu. Kita langsung aja daftar website. Nah, di sini kita langsung pilih tambah website. Nah, di tambah website ini kita akan ada pilihan, ada WordPress, kemudian ada website builder hostinger, dan website PHP HTML. Nah, di sini kita akan menggunakan website building hostinger. Kita klik saja ini. Nah, kemudian kita tunggu prosesnya beberapa detik ya. Selanjutnya kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini ya. Di sini ada membuat website dengan AI, ada nama brand, ada deskripsi website ya. Nah, jadi sini kita akan membuat, contohnya kita mau buat brand pelatihan
digital. Kemudian kami adalah penyedia layanan education digital terbaik dan termurah di Indonesia. Oke, nah jadi kita akan buat seperti ini ya. Nah, mungkin kita ada dua opsi. Yang pertama kita bisa menggunakan ini atau kita memilih template. Nah, kita memilih template. Nah, kalau kita memilih template, nah di sini kita sesuaikan dengan kategori. Kita akan buat apa? Kita akan membuat e-commerce kah, kita akan membuat mengenai marketing kah, event kah, atau portfolio, kita tinggal pilih saja. Nah, di sini banyak pilihan ya, macam-macam website untuk template-nya, kita tinggal gunakan saja dan sesuaikan dengan website dan organisasi yang kita inginkan. Oke, di sini kita tidak akan membahas ini. Di sini kita akan membahas untuk membuat secara langsung saja. Kita mengetikkan, kemudian kita buat website. Kita tunggu beberapa detik. Dia akan membuatkan konten untuk kita. Oke, nah ini website yang sudah jadi ya. Nah, tinggal kita sesuaikan saja sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal ganti gambarnya dan kita tinggal masukkan logo. Ya, kita tinggal masukkan logo. Oke, kita bisa lihat. Nah, kemudian di sini di pojok kanan sini ada untuk warna ya. Tentu kita ingin warna ini. Nah, kita akan lihat ya, kita akan berubah. Kita sesuaikan aja dengan warna yang ingin kita gunakan. Kita sesuaikan saja. Sesuaikan ya. Untuk di sini saya ingin menggunakan warna meja. Nah, di sini kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini bisa kita lihat ini websitenya. Kalau untuk melihat websitenya kita tinggal lihat di pratinjau. Kita lihat di pratinjau. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini untuk tampilan desktop. Ya, untuk tampilan desktop seperti ini atau untuk tampilan komputer, laptop atau PC. Nah, kemudian kita di smartphone dia akan menyesuaikan seperti ini tampilannya. Ya. Nah, ya worth it ya. Nah, kemudian di sini ada menunya. Nah, ini ada menunya. Kita masuk lagi ke ini, ke tampilan desktop seperti ini. Oke, kita edit dulu ya. Kita kembali ke editor. Ya, sebelum kita melakukan pengeditan, coba kita kembali dulu, kita tinjau kembali. Nah, di sini bisa kita lihat ini halaman beranda, kemudian ini halaman layanan. Nanti bisa kita sesuaikan ya. Ini halaman layanan. Ini tentang, kita lihat, nah, beda-beda ya. Tampilan untuk about, dan ini tampilan konten. Nah, kita lihat ya. Nah, nanti di sini kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan kita ya. Kita lanjut ke dashboard, kita edit. Nah, di sini bisa dilihat ini tampilannya. Ini kita tinggal rubah saja. Mulai dari logo, kemudian di sini ada foto ini bisa kita ganti, kita sesuaikan dengan kegiatan yang ada di organisasi atau tempat kerja kita. So, kita bisa lihat. Oke, kita akan coba lanjutkan ya. Kita akan coba ganti logo. Kita klik di header. Nah, kemudian di sini ada ganti gambar. Kita klik ganti gambar. Nah, di sini kalau kita sudah menyiapkan gambar untuk logo yang akan kita masukkan, kita tinggal upload file. Nah, kemudian di sini sudah saya siapkan logo. Saya klik logo. Nah, kemudian akan tampil logo yang kita buat. Kemudian kita pilih
Nah, akan tampil logonya seperti ini ya. Nah, di sini untuk mengatur besar kecilnya logo kita, atau lebar logonya seperti ini. Kalau ini terlalu besar kita tidak kecilkan, atau ya seperti ini. Nah, oke ya. Nah, kemudian kita atur layoutnya. Ini kan jaraknya terlalu jauh ya. Kita atur layoutnya, di sini kita klik, kemudian kita atur top and bottom spacing. Coba ya. Ya, kita sesuaikan ya. Oke. Oke. Kemudian kita lihat elemen. Dari sini kalau kita ingin menambahkan sosial media, kita klik sosial media di sini. Klik, nah akan tampil ya sosial media ya. Kalau tidak, ya tidak apa. Kemudian kalau ingin menampilkan button seperti ini. Ini bisa kita ganti dengan daftar atau lain sebagainya. Ini tidak kita tampilkan ya, nanti disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Oke, ini sudah kita atur untuk logonya. Oke, kita tutup. Bentuk seperti ini ya. Nah, sebentar, kita lihat dulu. Nah, untuk tampilan edit header, kita lihat di sini ya. Ada beberapa dan yang pertama seperti ini, yang pertama, yang kedua, nah mau berandanya di sini, atau yang ketiga mau yang kedua tak di tengah untuk namanya, atau mau logo di tengah namanya di sini, itu sesuai dengan selera masing-masing. Kalau seperti ini, nah, silakan, itu tergantung dari keinginan kita. Untuk di sini kita ingin saja standar seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba perhatikan, kita lihat kembali ya, ini tampilnya seperti ini. Oke, tinggal teman-teman tambahkan saja sesuai logonya masing-masing. Oke, kita langsung ke editor. Oke, kemudian kita gambar. Cara mengganti gambar sama, tinggal diklik gambarnya, kemudian edit gambar, kemudian ganti gambar. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Nah, kita pilih kegiatan-kegiatan yang akan kita upload ke website yang kita buat. Tinggal tambahkan saja, sama semuanya ya, sama semuanya. Kita ganti. Nah, kita masuk terus. Nah, ketika kita ini gambar kita ingin menjadikan dia menjadi video, karena ini gampang. Kita hapus saja untuk gambarnya. Oke, kemudian kita ada tombol tambah di sini, tambah elemen. Kita klik tambah, kita tambah ke video. Ini udah ya, video ya. Kita tambahkan, kita sesuaikan ukuran videonya. Oke, nah, segini. Oke, sudah. Nah, videonya sudah. Kemudian kita coba find. Ya, di sini ada edit video. Nah, video ini kalau kita punya video kegiatan, video yang kita punya itu kita masukkan dulu ke YouTube, kemudian link video yang sudah kita buat itu baru kita masukkan ke sini, karena dia via link ya. Nah, jadi kalau sudah punya video, dia tinggal upload. Nah, kemudian di sini ada putar otomatis, ada loop itu artinya pengulangan. Kemudian ada tampilan kontrol video, contoh ya. Kita coba putar otomatis, kita coba loop, kita aktifkan semua ya. Nah, kemudian kita simpan dulu. Setelah itu ya, kita perhatikan, kita lihat ya video yang sudah kita upload tadi. Nah, dia akan memulai secara otomatis videonya ya. Sudah kita lihat ya. Dan video ini akan terus diulang karena kita tadi mengaktifkan loop ya. Dan kemudian untuk tampilan ini, contoh nih, kita tidak ingin menampilkan tampilan ini, kita kembali lagi ke menu editor, kita masuk ke video, kita klik di video kita tadi, kita edit, kemudian kita tampilan kontrol videonya kita matikan. Oke, kemudian kita simpan, kemudian kita tinjau kembali. Oke, kita lihat ya. Nah, tampilan kontrol videonya tadi sudah hilang, tidak ada. Nah, tidak kita tampilkan ya. Oke, kemudian kita kembali ke editor. Nah, ya, tinggal kita ganti-ganti saja sesuai. Kemudian untuk ininya juga sama, kita sesuaikan dengan yang ada di organisasi atau usaha kita. Kita sesuaikan semuanya ya. Oke, ini sama saja, semuanya sama. Tinggal kita ubah sesuai dengan keinginan kita saja. Sama.
Ini ada kontak. Contoh ini satu lagi, ini eh, apa namanya, map ya. Mapnya tinggal kita ganti, kita sesuaikan dengan daerah lokasi kita. Contoh alamatnya di mana? Contoh alamatnya katakan di Jakarta Timur. Tinggal klik, ya, dia akan otomatis kita simpan dan secara otomatis ya. Nah, ini akan kita perhatiin ya, kita lihat. Sudah berganti ya untuk netnya ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan alamat kita, jam kerjanya kita sesuaikan ya. Kembali ke menu layanan. Nah, di sini kita akan, yang paling penting di sini kita akan menampilkan tombol WA di sini. Jadi di sini ada menambahkan tombol WA di sini ya, di pojok kanan bawah. Langkah pertama kita klik di sini, kemudian ada titik 3, kita klik, kemudian kita klik integrasi. Oke, kemudian kita masukkan di sini WhatsApp ya, kita klik WhatsApp, kemudian masukkan nomor kita dengan ditambahkan 62 dulu ya, 62, masukkan nomor HP. Oke, kemudian masukkan pesan default. Pesan default ini berfungsi nanti ketika ada WA masuk, dia akan menyampaikan pesan yang sesuai dengan kita khusus. Untuk kita buat selamat datang di Digital Creative Education. Ada yang bisa kami bantu. Oke, kemudian kita klik tombol simpan di sini, klik simpan. Oke, kita coba perbarui website. Oke, setelah itu kita tunggu. Nah, di sini akan ada lihat website di sini ya. Kita membutuhkan waktu di kurang lebih 2 menitan ya untuk menampilkan WA di sini. Nanti kita klik lihat website. Oke, nah dia akan membuka di tab baru ya. Tunggu saja. Nah, seperti ini ya. Kita lihat, nah, belum tampil ya, tampilan WA-nya masih belum tampil. Kita tekan refresh di sini. Kita tunggu. Kita lihat ya, di pojok, nah sini ya, pojok kanan bawah, ini sudah ada WhatsApp. Oke, kita klik, dia langsung akan tertuju ke WhatsApp buat layanan Google Workspace. Di mana Google Workspace ini dia gratis untuk usaha yang non-profit seperti sekolah atau organisasi non-profit. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk membuat Google Workspace for Education. Ya, di sini saya akan coba Google Education. Google Education, saya klik Google Education di sini. Ya, kita lihat ya di sini. Kemudian kita lakukan mulai dengan Google Workspace for Education, kita klik di sini. Kemudian kita klik mulai. Oke, nah di sini kita diminta untuk memasukkan nama institusi, kemudian pilih jumlah karyawannya, jumlah stafnya ada berapa banyak. Kemudian di sini jenis pendidikannya, pendidikan dasar atau menengah atau pendidikan tinggi. Contoh di sini saya buat sekolah pelatihan gitu ya, digital kan ya, ini contoh saja. Kemudian jumlah stafnya kita buat saja sekitar 1000 sampai 2000. Oke, kemudian jenisnya kita buat aja contoh ini saja ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, kemudian kita ketikkan nama depan. Nama depan ini untuk admin. Adminnya apa? Contoh adminnya depan info. Ini sekolah digital. Kemudian alamat email. Nah, alamat emailnya ini alamat email untuk kita membuat workspace ini. Nanti dia akan notifikasi informasinya akan dikirim ke alamat yang kita tulis ini. Untuk kita buat sini kita email saja.
kemudian kita masukkan nomor telepon kita, Pak. Oke, kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini kita akan ditanya apakah kita sudah mempunyai domain atau belum. Dan tadi kita sudah memiliki domain, kita klik ya, saya memiliki domain dan dapat digunakan. Kita klik di sini. Kita masukkan domain yang kita beli tadi ya, domain apa. Kalau sekolah SCH ya, kalau organisasi itu sudah tinggi bisa akademi atau AC.id kita buat itu aja. Nah, ya, klik. Nah, kemudian di sini kita lanjut klik berikutnya. Oke, kita klik berikutnya. Kemudian di sini kita buat apakah Anda setuju ini. Kalau setuju kita klik setuju. Nah, kemudian kita buat nama pengguna untuk login Google Workspace. Contoh nama penggunanya saya buat information. Nah, kemudian sandinya bebas ya, kita buat sendiri ya. Kemudian kita klik di sini. Oke, kemudian saya bukan robot, klik juga, kemudian lanjutkan. Kita tunggu ya. Tunggu. Nah, dia akan langsung ke sini. Kemudian kita masukkan tadi password yang kita buat tadi. Contoh ya, kita klik. Kita masukkan katanya ini. Masukkan sandinya. Oke, masukkan nomor telepon. Setelah kita masukkan nomor telepon tadi dan kita pilih pesan SMS, kemudian kita kirim, nah kita akan diarahkan dengan menu seperti ini. Nah, kemudian kita cek di nomor yang tadi kita berikan, kita cek untuk nomornya. Di sini kita sudah dapat. Oke, ini nomor verifikasinya. Kemudian kita verifikasi. Nah, setelah itu kita akan lihat ini tampilannya. Kemudian kita klik saya mengerti. Nah, di sini kita bisa langsung mulai. Nah, kita ikutin saja. Di sini kita menggunakan tadi hostinger ya, untuk hosting dan domainnya. Kita klik lanjutkan. Nah, kemudian gampang. Kemudian kita akan memasukkan ini kode-kode ini dengan data ini ya. Kita akan diarahkan untuk membuat kode-kode ini. Kita langsung klik aja di sini, buka hostinger. Kita akan diarahkan ke tab baru dan kita login. Oke, kita login, kita masuk ke hosting yang kita beli tadi. Oke, kita login. Oke. Kita buka dulu browser. Login. Oke, kita sudah masuk ke Niaga Hosting. Dan setelah itu kita coba masuk ke sini, domain, kemudian kode domain kita klik, kemudian kita kelola, kita manage. Nah, kita masuk ke DNS server. Nah, di sini ada DNS server, nah sama ya tadi.
Nah, kita diminta untuk memasukkan ini nilai TXT-nya, kita copy, kemudian nilai-nilai terendah. Caranya begini, kita masuk ke sini, kita klik di sini TXT, kita cari tipenya TXT, berikutnya TXT ya, cari ya. Ini, kemudian text value-nya tadi, kita cek lagi. Di sini dia minta nilai TXT-nya. Oke, di sini tadi nilai TXT-nya ya. Di sini nilai TXT-nya adalah ini. Jadi kita tinggal klik di sini aja copy. Kemudian kita masuk ke ini tadi yang udah kita buat. Kita masukkan di TXT value-nya. Kita copy, kita paste di sini. Kita paste, kita copy. Kita ambil dulu dari sini, kita copy. Kemudian di sini kita paste kan. Nah, di sini udah ya. Kemudian kita tambah record. Kebetulan saya sudah menambahkan, jadi tidak perlu saya tambahkan lagi. Kita tambahkan record. Nah, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, di sini kita untuk data channel-nya sama. Kita tinggal ganti targetnya saja, value-nya. Coba kita lihat di sini ya. Kita cari channel. Nah, di sini ada channel namanya. Di sini sama. Tinggal klik channel. Ini targetnya apa? Tinggal kita copy aja yang dari sini. Kita copy, kita masukkan ke sini, kemudian kita tambah record. Nah, setelah itu selesai, baru kita buka konfirmasi, kemudian kita konfirmasi. Kebetulan ini saya sudah konfirmasi. Nah, selesai konfirmasi, kita akan diarahkan ke halaman admin dari Google Workspace yang sudah kita buat. Demikian saja untuk pertemuan mengenai Google Workspace. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memasukkan website kita agar bisa dicari di mesin pencarian Google atau Google Search Engine. Caranya kita masuk ke Google, kita masuk Google Search Engine Console, kita masuk ya ke Google Search Engine Console, kemudian kita klik Google Search Engine Tools, kita klik di sini, kemudian kita lakukan mulai. Nah, kemudian di sini kita akan selamat datang di Google Search Console. Ya, di sini kita domain. Kita kan sudah punya domain nih. Kita masukkan nama domain kita, gitu ya. Kita masukkan domain yang sudah kita beli tadi ya. Oke, kita coba lanjutkan. Dia akan melakukan verifikasi. Nah, setelah itu, nah ini sama. Ini kita salin. Kita masuk lagi tadi ke domain, kemudian kita manage, kemudian kita salin, kemudian kita buka TXT sama seperti yang tadi. Kalau sudah, kita tinggal verifikasi. Biasa proses penunggunya itu kurang lebih 1 kali 24 jam. Nanti kita akan cek di hari berikutnya apakah website yang kita punya sudah masuk ke Google Search Engine dengan cara melakukan pencarian di web browser Google. Demikianlah keseluruhan tutorial untuk panduan membuat website dengan AI tanpa coding. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.